Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen, saya Rizka Anissa. Dan saya Dwi. Dalam video kali ini, kami akan memberikan tips dan trik untuk Bapak Ibu membuat video materi pembelajaran digital yang menarik, efektif, dan mudah. Kami juga akan mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan Alisa, yaitu sebuah platform yang sedang dikembangkan Universitas Sumatera Utara untuk membantu Bapak Ibu dalam pembuatan konten pembelajaran sehingga prosesnya lebih cepat dan terstruktur. Poin pertama adalah CPMK atau disebut capaian pembelajaran mata kuliah. Ini adalah kemampuan spesifik yang harus dicapai mahasiswa pada pertemuan atau materi tertentu. Jadi, ketika Bapak Ibu menyampaikan CPMK di awal video, mahasiswa langsung memahami tujuan pembelajaran, arah materi, dan apa yang seharusnya mereka kuasai setelah menyelesaikan video tersebut. Sebagai contoh, apabila materi yang Bapak Ibu ajarkan adalah tentang pengantar ilmu politik, maka CPMK bisa berbunyi, di materi ini, kita akan mengenal apa itu politik sebenarnya. Siapa saja aktor-aktor yang berperan di dalamnya, dan bagaimana negara kekuasaan serta kebijakan publik saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah CPL, atau disebut dengan capaian pembelajaran lulusan. CPL menghubungkan materi pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan dengan kompetensi yang harus dimiliki lulusan program studi. Dengan menampilkan CPL yang relevan di dalam video, mahasiswa memahami bahwa materi yang sedang mereka pelajari itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga memiliki dampak terhadap kemampuan profesional mereka di masa depan. Misalnya, untuk materi yang sama, CPL yang sesuai dapat berupa, setelah menyelesaikan materi ini, saya berharap kalian bisa memahami dasar-dasar ilmu sosial, berpikir lebih kritis, dan mampu membaca fenomena politik yang terjadi di sekitar kita dengan perspektif yang lebih luas. Poin berikutnya yang tidak boleh dilewatkan adalah outline materi. Pertemuan ini akan dimulai dari pengertian politik dan ilmu politik. Lalu, kita kenali aktor-aktor politiknya. Setelah itu, kita masuk ke konsep kekuasaan dan legitimasi. Kemudian ke sistem politik. Dan di akhir kita lihat contoh fenomena politik Indonesia agar pembahasannya terlihat lebih nyata. Poin keempat adalah memberikan contoh kasus atau ilustrasi nyata. Contoh kasus membuat materi lebih mudah dipahami karena mahasiswa bisa mengaitkan teori dengan situasi yang mereka kenal. Kalau kita lihat di sekitaran kita, setiap kali pemerintahan merumuskan sebuah kebijakannya, misalnya penyesuaian subsidi, di baliknya ada berbagai aktor politik yang ikut berperan. Mulai dari pemerintahan dan DPR, kelompok kepentingan yang menyuarakan aspirasi tertentu, hingga masyarakat yang memberi tanggapan. Inilah interaksi yang membentuk proses politik. Poin terakhir adalah memberikan ringkasan dan sedikit gambaran tentang materi selanjutnya. Ini sangat membantu mahasiswa untuk menyusun ulang pemahaman mereka sebelum memasuki topik berikutnya. Serta mengarahkan mahasiswa mengenal topik apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Ringkasan ini tidak perlu panjang, cukup berupa pengulangan inti materi dan pengantar singkat seperti hari ini kita mempelajari definisi politik, aktor-aktor utama dalam sistem politik, serta konsep dasar kekuasaan dan legitimasi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memberi tipologi sistem politik seperti demokrasi dan sistem campuran. Selain 5 poin utama tadi, berikut beberapa tips tambahan agar video pembelajaran terlihat lebih menarik. Pertama, gunakan highlight visual untuk menekankan istilah atau poin yang penting. Kedua, jangan isi slide dengan terlalu banyak teks. Ketiga, gunakan ilustrasi, icon, atau animasi sederhana. Kemudian, jangan lupa berikan tanda jeda setelah konsep yang penting. Yang terakhir, pecah materi menjadi beberapa bagian pendek agar tidak membuat audiens merasa bosan. tips sederhana seperti penggunaan warna yang konsisten, visual yang bersih, dan gestur ringan dari pemateri juga dapat membuat video terasa lebih hidup dan komunikatif. Dengan tips pembuatan video pembelajaran dan bantuan platform Alisa, kami berharap Bapak Ibu dapat menyusun materi secara lebih mudah, efektif, dan profesional. Silahkan buka Alisa di link berikut dan mulai eksplorasi fitur-fitur yang telah disediakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.